di sebuah komplek perumahan mewah yang berdekatan dengan perkampungan warga. Siang itu mendadak seakan dihantam badai angin. Pasalnya, pada pertengahan tahun 2008, daerah itu digegerkan dengan berita kematian seorang juragan tanah yang tersohor bernama Pak Arya. Ya, nama itu memang sudah terkenal di telinga penduduk sekitar. Bahkan Pak Arya dikenal seantero kabupaten sebagai pemilik tanah yang cukup luas. Juragan tanah yang kerap dipanggil dengan nama Pak Arya memiliki keluarga yang diidam-idamkan banyak orang, memiliki istri cantik dan baik hati, hingga 2 anak. Anak pertama bernama Putra, berumur 24 tahun, dan Satya yang masih berumur 8 tahun. Namun siapa sangka, dari segala kekayaan itulah sumpah serapah dan malapetaka itu pun muncul. Namun, masa lalu biarlah berlalu, kini ia sudah terbaring kaku di dalam tanah. Penyebab kematiannya pun masih menjadi misteri untuk warga sekitar. Dan setelah berita kematian Pak Arya tersebar di telinga warga sekitar, ironinya berita itu menjadi kabar duka bagi yang ditinggalkan, terkhususnya dan juga orang yang susah yang putus asa. Angin pun berhembus dengan cepat, diiringi dengan suara zikir yang terdengar menggema. Sampai-sampai tak terdengar isak tangis di sela-sela zikir itu. Jenazah Pak Arya ditanduk ke tempat istirahat terakhirnya. Selama pemakaman berlangsung tak terjadi suatu apapun. Semuanya nampak berjalan dengan normal, layaknya penguburan jenazah pada umumnya. Tak ada tanda-tanda manusia itu terkena azab seperti yang telah disumpahkan oleh para tetangga. Semua pelayat pun pulang satu persatu meninggalkan pemakaman. Ibu-ibu yang ikut pada prosesi pemakaman itu pun menyusul ke rumah Pak Arya untuk sekedar menghibur istrinya yang baru saja ditinggalkan suami tercinta. Berbeda dengan Pak Arya, istrinya justru manusia dengan pribadi berbanding terbalik dengan Pak Arya. Baik, sopan, ramah, dermawan, bahkan sekali-kali waktu dia ikut dalam pengajian apabila tidak ada suaminya. Sonia, ya nama istri Pak Arya bernama Sonia. Satu persatu orang pun datang untuk menyampaikan duka citanya, sekaligus ikut membacakan tahlil secara berjamaah. Bacaan bismillah terdengar, tanda mulainya acara tahlil tersebut. Orang-orang di sana pun semuanya membaca secara khusyuk surat Yasin hingga kalimat Shadaqallahul Adzim mulai diucap, tanda selesainya pembacaan tahlil. Sekaligus menjadi tanda dimulainya teror yang menimpa salah satu dari anaknya, yaitu yang bernama Putra. Ya, Putra saat itu memang sudah kelelahan lantaran siang hari harus mengurus jenazah. Suasana berduka juga tidak kalah hebat menyedot energinya. Jadilah ia memutuskan untuk beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Akan tetapi, di waktu tengah malam buta, tiba-tiba saja Putra kala itu terbangun karena mendengar suara memanggil-manggil namanya. Suara yang kerap kali ia dengar ketika di rumah. Ya, siapa lagi jika bukan suara ayahnya sendiri. Bagaimana bisa orang mati memanggilnya? Begitulah pikir Putra kala itu. Andaikan ada manusia yang bergurau, sepertinya malam itu bukanlah waktu yang tepat untuk bercanda. Merasa terganggu dengan suara itu, Putra pun lantas bangun dari tempat tidurnya dan langsung memastikan kembali siapa yang berani menirukan suara bapaknya yang baru saja dikuburkan. Bahkan tanahnya pun belum sempat untuk mengering. Namun saat ia berjalan keluar kamar, ia tidak menemukan siapapun dan tak ada suara apa-apa. Jendela kamar pun kala itu ia buka dan melongok keluar. Akan tetapi tetap saja hasilnya sama. Dengan sedikit kesal, Putra pun kala itu langsung kembali ke tempat tidurnya dan mencoba kembali untuk memejamkan mata, mengistirahatkan setiap sendinya yang mulai menjompo sebelum waktunya. Akan tetapi, betapa terkejutnya kala itu ia saat baru saja ingin masuk ke dalam dunia mimpi. Ada sesuatu yang mendorong ranjangnya ke atas, seperti ada orang yang sedang terhimpit di kolong ranjang dan ingin keluar dari sana dengan cara mendorong-dorong dengan sangat keras. Terkejut melihat ranjang bergoyang tidak karuan, Putra pun langsung melompat dari ranjang itu. Pikirnya takut apabila di bawah itu ada binatang besar yang bisa saja tiba-tiba masuk seperti biawak atau bahkan buaya.
Perlahan-lahan ia menundukkan kepala bersiap untuk hal terburuk seperti kaget atau serangan jantung. Hingga pada satu titik matanya kala itu bertemu dengan hal yang tidak ia sangka. Sesosok pocong sedang menyeringai kepadanya dengan badan yang masih terbalut kain kafan lengkap dan kaki yang terus menendang-nendang ranjang itu. Dan pada saat itu tanpa aba-aba dari siapapun, Putra pun langsung berteriak sekuat mungkin keluar dari kamarnya. Tentu saja dengan suara gaduh dan teriakan dari Putra, anggota keluarga yang lain dan saudara-saudaranya yang menginap di sana pun ikut terbangun. "Kenapa? Ada apa, ha?" tanya orang-orang yang terbangun dan keluar dari kamar. Kecuali si kecil Satya yang masih belum gesit memahami apa-apa. Pocong, jelas Putra." "Pocong apa, Anto? Jangan aneh-aneh," tanya Om dan juga tantenya. Iya, di kolong tempat tidur itu ada pocong. Pocong itu mirip Bapak," jelas Putra terbata-bata. Mendengarkan hal itu bukannya kasihan atau membantu untuk menenangkan, justru yang didapat Putra hanya amarah dari ibunya. Bapakmu itu baru meninggal tadi. Kamu yang menopang badannya toh. Sekarang kau bilang bapakmu jadi pocong dan menghantui anaknya. Kualat kamu nanti, nak." Bentak ibunya marah. Jelas ibunya marah. Siapa yang terima mendengar orang yang dicintainya dituduh menjadi sesosok menyeramkan yang menghantui buah hatinya. Sumpah Bu, sumpah. Tadi ada Bapak di kolong itu. Bapak senyum ke Putra, Bu," timpal Putra berusaha meyakinkan sang ibu. Sudah. Kamu itu cuma halusinasi. Makanya kamu punya bapak itu yang akur. Giliran orangnya sudah nggak ada, malah kamu tuduh jadi pocong. Sudah, kembali sana ke kamarmu. Ibunya tetap pada pendiriannya, tidak percaya dengan ucapan dari Putra. Kemudian Putra pun kala itu langsung ditinggal seorang diri dan yang lain langsung masuk ke kamar masing-masing. Seraya memikirkan hal yang baru saja terjadi, mungkinkah benar apa yang disampaikan ibunya, ia hanya berhalusinasi, atau bahkan itu suatu wujud kesalahan Putra sendiri semasa bapaknya masih hidup. Lantaran tidak terlalu akrab, ia pun kembali ke kamarnya dan mencoba membuat meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat tadi hanyalah halusinasi saja. Akan tetapi, tak lama dari ia merebahkan badannya di atas kasur dengan rasa takut yang masih menggelayut. Tiba-tiba saja ada hal yang mendesak yang harusnya dilakukan. Buang air kecil, ya. Namun kala itu rasa takut itu melebihi rasa mendesaknya air seni yang ingin keluar. Putra pun kala itu memutuskan untuk tetap mengeluarkannya di kamar itu dengan melihat ada botol minuman keras yang masih ia pajang. Jadilah botol haram itu menjadi tempat membuang kotoran. Setelah merasa cukup aman dan tak ada hal yang mengganjal, ia pun kembali bisa tidur hingga matahari pagi menyongsong bumi. Namun selama tidurnya, Putra justru memimpikan sosok bapaknya yang sedang berdiri mematung di atas tanah penuh dan dikelilingi kobaran api. Yang bisa diasumsikan api itu sangat panas. Hal yang membuat Putra menjadi ingat dengan mimpinya adalah keanehan dalam mimpi itu. Bapaknya yang semula berpakaian putih biasa justru berubah menjadi sesosok pocong yang mengerikan, lengkap dengan wajah gosong dan mata melotot yang hampir keluar dari tempatnya. Perubahan itu selaras dengan kobaran api yang semakin membesar. Putra melihat dengan jelas ada sesuatu yang bergerak dari mulut ayahnya. Ada seperti yang terucap, tapi Putra tidak tahu apa yang diucapkan oleh bapaknya. Saat sedang mengamati gerak bibirnya, tiba-tiba saja kala itu suara teriakan keraslah yang keluar dari mulut bapaknya, dan badannya yang seakan ditarik untuk ikut masuk ke dalam kobaran api itu. Putra yang kala itu terkejut dalam mimpi itu pun menghantarkan dirinya untuk terjaga di kehidupan yang nyata. Ia terbangun dari tidurnya lengkap dengan keringat yang sebesar biji jagung. Setelah kejadian aneh dan menakutkan itu, Putra pun memutuskan untuk tidak masuk kerja terlebih dahulu. Selain memang masih dalam keadaan berduka, kantor tempat kerjanya pun kala itu memberikan izin kepada Putra selama 3 hari. Pada hari itu, Putra pun menghabiskan waktunya untuk membantu para saudaranya bersih-bersih atau hanya sekedar tiduran di ruang tamu seraya memikirkan kejadian tadi malam. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja hingga akhirnya malam hari pun telah tiba.
Seperti biasa, acara tahlilan pada umumnya, para warga membaca surat Yasin secara khusyuk hingga selesai. Dan singkat cerita, satu persatu warga pun pamit ke rumah masing-masing. Tidak semua, ada yang masih menetap untuk sekedar menemani putra. Kebanyakan dari mereka adalah teman putra. Teman-temannya mencoba untuk menghibur putra, baik dengan candaan ataupun sekedar pengalihan pikiran saja, agar putra tidak terlalu sedih ditinggalkan sosok dari ayahnya itu. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, teman-temannya pun kala itu pamit untuk pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu pula dengan putra yang juga ingin kembali ke kamarnya. Siapa tahu malam itu tidurnya akan lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Akan tetapi, saat putra kala itu mulai memasuki kamarnya dan tanpa sengaja melihat ke arah kolong tempat tidurnya, pikirannya pun kembali pada ketakutan akan bapaknya. Namun bagaimana lagi, apapun yang terjadi malam itu, putra tetap harus melaluinya sembari merapalkan doa-doa yang ia ketahui dari dalam hatinya. 1 jam pun berlalu, mata putra kala itu sudah mulai berat untuk tetap terjaga. Perlahan-lahan matanya pun benar-benar terpejam. Suasana kamar itu pun menjadi sejuk, tenang, sepi, tak ada suara apapun. Tentu saja menjadi sangat nikmat untuk segera tertidur pulas. Namun justru ketenangan dan kesunyian itu perlahan berubah menjadi mencekam, mulai dari suara angin yang tertiup dari sela-sela jendela, suara binatang malam yang tak mau kalah antara satu sama lain, hingga suara-suara binatang malam berubah menjadi suara kengerian. Putra! Suara lirih sayup-sayup terdengar di telinga putra, namun putra tidak terlalu menghiraukannya. Ia tetap baru saja akan terlelap. Tiba-tiba saja kembali terdengar, "Putra, putra, put." Mendengarkan hal itu, putra pun tidak tinggal diam. Putra yang sedang terbaring langsung melompat dari tempat tidurnya dan lari tunggang langgang keluar dari kamarnya. Sesampainya di ruang tamu, nafasnya sudah tidak lagi beraturan. Namun tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh sebuah tangan yang menyasar. Tentu saja putra pun semakin berteriak, namun itu hanya ibunya. "Ada apa lagi, Toput?" Bapak manggil-manggil putra lagi, Bu." "Aduh putra, kamu itu punya salah apa toh sama bapak kamu sampai segininya?" hardik ibunya kepada putra. Sudah. Kamu tidur di kamar ibu saja, tidur di kursi. Besok pagi kamu datang ke makam bapakmu, minta maaf sana, atau apalah terserah kamu. Yang penting kamu bisa tenang." Putra pun mengiyakan ucapan dari ibunya tanpa menjawab. Hari demi hari terus berlalu begitu saja, hingga akhirnya sampai ke hari 40 meninggalnya bapaknya putra. Putra masih saja terus diteror sesosok itu, hingga akhirnya setelah sekian lama teror itu berlangsung, terkuaklah sebuah fakta menarik dari balik kejadian yang menimpa putra. Ya, pada malam harinya, putra yang kala itu sudah tertidur pun kembali bermimpi. Sosok yang sama, dengan keadaan yang sama, dan ada yang lebih rinci dari sebelumnya. Pasalnya, sosok yang menyerupai bapaknya menginginkan anaknya, yaitu putra, untuk melanjutkan usahanya sebagai penguasa tanah. Tentu saja, ucapan itu keluar dengan konotasi marah yang amat sangat. Sesaat setelah putra terbangun, ia kembali teringat dengan apa yang sudah dilalui oleh bapaknya sebagai seorang penjagal tanah. Pagi hari pun tiba, suara kicauan burung saling sahut menyambut orang-orang yang membuka pintu rumahnya. Begitu pula dengan putra yang sudah terjaga dari tidurnya. Ia pun memutuskan untuk berbincang dengan ibunya, tentu saja mengenai sosok bapaknya, seraya mengingat semua kejadian dan kelakuan bapaknya, hingga berakhir pada sebuah pertanyaan. "Kenapa harus putra yang melanjutkan pekerjaan kotor bapak, Bu? Memaksa orang-orang menjual tanahnya, atau memaksa orang untuk memberikan tanahnya?" "Gini ya, Put, orang yang sudah meninggal gak mungkin kembali lagi. Itu jin yang menyerupai bapakmu," jawab ibunya dengan sangat tegas. "Iya, Bu, putra paham. Cuma masalahnya, kenapa jin biadab itu menginginkan putra untuk terus melanjutkan kegiatan bapak? Putra itu punya dunia sendiri, Bu. Putra, bapakmu itu meninggal ya karena ulahnya sendiri," lanjut ibunya bercerita. Ya, pembicaraan itu akhirnya masuk pada kilas balik semasa Pak Arya hidup.
Seperti yang sudah diketahui bahwa Pak Arya terkenal di beberapa kalangan orang sebagai penjagal tanah atau membeli tanah secara paksa lalu kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh di atas rata-rata. Tergantung siapa pembelinya, dan tak jarang para pemilik perusahaan atau pemilik pabrik yang ingin membuka lahan baru terhambat oleh pemilik tanah yang sulit untuk menjual tanahnya dengan alasan tanah warisan atau segala macamnya. Lalu di sanalah sosok Pak Arya ini akan muncul secara diam-diam untuk mencari keuntungan. Ia akan membeli tanah itu secara paksa, bagaimanapun caranya, apapun, mulai dari bujuk, mengancam, hingga berakhir dengan nyawa yang melayang. Ternyata ibunya kala itu baru mengungkapkan bahwa sosok Pak Arya yang Putra lihat memanglah sesosok jin yang kemungkinan besar dipelihara oleh bapaknya. Karena pernah sekali waktu itu Sonia melihat Pak Arya sedang melakukan semacam meditasi ataupun ritual di kamar yang berada di belakang, yang pada intinya itu hanya ruangan berisi barang tak terpakai. Dan beberapa hari kemudian pemilik tanah yang diincar Pak Arya pun meninggal dengan cara yang cukup aneh. Terdapat bekas luka cakaran besar di punggung jenazah. Ironinya, sebelum kematiannya, si pemilik tanah sudah menjual semua tanah yang diminta kepada Pak Arya. Bahkan Sonia, ibunya Putra, kala itu berkata jika kematian Pak Arya merupakan salah satu tanda kualat. Pasalnya, Pak Arya ternyata sudah mendapatkan santet 7 hari sebelum dirinya meninggal. Namun Pak Arya tidak pernah bercerita dengan Sonia istrinya. Sonia mengetahui hal tersebut karena pernah mendapati Pak Arya sekali waktu memuntahkan rambut yang panjang lengkap dengan bangkai ulat atau semacam kelabang. Lantaran takut suaminya, Sonia lebih memilih untuk diam. Bukan tidak peduli, Sonia juga ketakutan, takut sesuatu yang buruk terjadi dengan suaminya. Dan setelah menelisik lebih dalam lagi, Sonia kala itu tahu siapa yang sebenarnya mengirimkan santet kepada Pak Arya. Ya, jawabannya merupakan teman sendiri yang bernama Joko. Lalu kenapa ibu baru bilang tentang hal ini, Bu? Tanya Putra setelah mendengar cerita ibunya. Buat apa ibu itu menceritakan ini semua? Mana ibu tahu kamu itu diteror jin yang mirip bapakmu. Toh nggak cuma 1-2 nyawa yang sudah bapakmu bunuh, puluhan. Dan juga puluhan keluarga yang menderita karena ulah bapakmu. Lalu untuk apa ibu bercerita? Ibu nggak mau membuat kamu semakin membenci bapakmu. Tapi Bu, ibu tahu dari mana Om Joko yang menyantet bapak? Ya, Sonia mengetahui bahwa Joko lah yang telah mengirimkan santet untuk suaminya. Kala itu ketika Joko datang ke rumah setelah 3 hari kematian Pak Arya, Sonia tentu saja tidak percaya akan pengakuan konyol si Joko. Ya, kala itu Joko berkata, jika ia tidak mati, akan berapa nyawa lagi yang akan ia habisi setelah ini? Begitulah ucapan dari Joko. Meski terdengar aneh, begitulah yang disampaikannya. Merasa dipermainkan, Sonia pun kala itu langsung mengusir Joko pada saat itu. Menurut Sonia, itu hanyalah bualan Joko untuk bisa menguasai pekerjaan dari Pak Arya dan juga mendapatkan hati Sonia. Karena pada dasarnya memang Joko menaruh rasa kepada Sonia. Hal itu memang sudah diketahui oleh Sonia jauh sebelum Satya anak keduanya lahir. Dan itu hanya menjadi rahasia antara Sonia dan juga Joko. Jika berpikir Sonia bermain di belakang Pak Arya, jawabannya tidak. Sonia tidak membalas cinta Joko. Boleh jadi benar jika Joko adalah orang yang mengirim santet kepada Pak Arya. Mendengarkan cerita itu, entah setan apa yang masuk ke dalam badan Putra. Putra dengan sigap beranjak dari duduknya, mengambil sebilah celurit yang ada di dapur dan keluar ingin menemui Joko. Tentu saja hal itu langsung ditahan oleh Sonia. Ibunya sudah tidak mau lagi berurusan dengan orang seperti Joko. Ia juga tidak mau nanti malah Putra yang menjadi sasaran santet selanjutnya. Melihat kegaduhan yang terjadi, warga-warga pun ikut menenangkan Putra. Akan tetapi, semakin banyak warga yang menenangkan Putra, justru Putra semakin emosi, seakan-akan adrenalinnya semakin terpacu untuk membunuh Joko. Hingga tidak ada lagi pilihan, beberapa warga pun berinisiatif untuk menjatuhkan Putra dengan cara dijagal seperti sapi. Putra lalu diikat dan ditaruh di dalam rumah.
ternyata itu bukan lagi sosok putra melainkan ada sesuatu yang merasuki dirinya. Pasalnya ketika ia diikat, putra justru terus menyebut nama Joko dan sesekali tertawa besar. Sesekali suaranya berubah menjadi lebih besar dari sebelumnya, sampai pada akhirnya sosok Pak Kiai yang sempat mengobati putra pun datang menjenguk. Dilakukanlah sebuah ritual pengusiran semacam itu oleh Pak Kiai. Kemudian Kiai itu pun berkata, "Ini harus segera diselesaikan, Bu. Kasihan putra," ucap Pak Kiai kepada Sonia. Ya, putra kala itu terpaksa harus dibawa ke pondok pesantren milik Pak Kiai untuk dirawat sebelum dilakukan pengusiran yang sebenarnya. Putra hanya mengiyakan itu karena memang semakin cepat ia sembuh, semakin cepat pula mentalnya sembuh. Keesokan harinya, sosok yang tidak pernah disangka-sangka muncul di hadapan rumah keluarga putra. Ya, ia merupakan Joko. Kala itu, Joko tiba-tiba saja datang. "Untuk apa lagi kamu tuh datang kemari, ha? Sudah kubilang, jangan injakkan kakimu kemari," ucap Sonia dengan sangat keras. "Dengarkan dulu, aku ingin membantumu," jawab Joko sembari mengeluarkan sebuah jimat yang berbentuk pisau kecil yang mirip dengan keris namun tidak bergelombang. Lengkap pula dengan sarung pisaunya, dan Joko kala itu memberikan kepada Sonia lantaran sudah tidak mampu lagi untuk menanggung dosanya. Ya, jimat itu bernama Juntrik. Menurut penuturan Sonia, Juntrik itu adalah milik Pak Arya yang sengaja ia ambil ketika ia bertandang ke rumah 3 hari setelah kematian rekan kerjanya itu. Ia mengaku dengan cara ia mengambil Juntrik itu, Joko bisa menguasai apa yang ada di dalamnya dan bisa menjadi tersohor seperti Pak Arya. Juga sosok yang menghantui putra tidak bisa pergi kecuali putra memiliki Juntrik itu. Dengan kata lain, sosok pocong itu adalah jin penghuni dari Juntrik tersebut, dan jin yang selama ini menemani hidup Pak Arya, membantu segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh Pak Arya. Setelah Joko memberikan Juntrik itu, ia pun berjanji untuk tidak lagi mengganggu kehidupan Sonia dan juga keluarga kecilnya. Hingga pada hari malam Jumat esoknya, dilakukanlah sebuah acara besar-besaran yang juga menghadirkan warga sekitar, semacam acara syukuran untuk menangkal hal buruk. Setelah acara makan-makan dan yang lainnya, barulah dilakukan ritual pengusiran sesungguhnya. Sonia pun memberikan Juntrik yang diberikan oleh Joko kepada Pak Kiai. Malam itu, suasana rumah menjadi sangat aneh, hening dan juga tenang. Bahkan suara nafas pun terdengar begitu sangat jelas. Perlahan-lahan suara-suara mulai bermunculan, mulai dari binatang malam yang semakin riuh bersahutan, hingga suara angin yang sesekali menerjang genteng rumah. Kemudian Pak Kiai pun mulai merafalkan doa dan kemudian berkata, "Hadir, hadir, hadir." Ya, tiba-tiba saja sosok yang tak terduga pun datang merasuki tubuh putra yang saat itu memang sengaja diikat. Entah bagaimana ceritanya, seakan-akan kala itu Pak Kiai berbincang dengan sesosok yang berada pada tubuh putra dan dilakukannya sebuah negosiasi. Mau diusir dengan paksa atau pergi dengan sendirinya? Begitulah pertanyaan yang keluar dari mulut Pak Kiai. Konon katanya, bagi sosok jin, kedua pilihan itu tidak ada yang menguntungkan. Setidaknya jika dia pergi, dia harus memiliki tuan yang baru atau memilih rumah untuk dia bisa hinggap dan mencari majikan baru. Dan sosok jin jahat tersebut ingin dipelihara kembali oleh keturunan Pak Arya, yaitu putra. Perjanjian darah yang dilakukan oleh Pak Arya memang sulit untuk dibatalkan. Namun itu sudah beda perkara, karena pada dasarnya yang berjanji bukan keluarganya melainkan Pak Arya sendiri. Hingga akhirnya Pak Kiai pun memberikan solusi kepada sosok tersebut bahwa ia akan membawa rumah ataupun Juntrik jin tersebut ke sebuah gunung yang cukup tersohor dengan alam gaibnya. Entah apa yang membuat jin jahat itu menjadi luluh kepada Pak Kiai. Mungkinkah karena ilmunya yang sakti atau justru hal lain? Itu masih menjadi misteri hingga detik ini. Sosok jin itu pun setuju atas tawaran yang diberikan oleh Pak Kiai. Sampai pada akhirnya ritual pun selesai dengan tersadarnya putra. Pak Kiai dan para santrinya pun pulang ke pondoknya. Pada malam itu pula menjadi mimpi buruk terakhir bagi putra.
Malam itu, setelah bisa tertidur, Putra bermimpi bapaknya kini tidak lagi menjadi sosok pocong yang menyeramkan, melainkan menjadi manusia seperti saat bapaknya masih hidup. Namun saat itu, Putra melihat bapaknya memang benar-benar sedang dirantai pada 2 tiang pengait, lengkap dengan algojo yang disebut sebagai malaikat merajam tubuh bapaknya. Tak sampai di sana, Putra melihat bapaknya dibakar, ditusuk menggunakan pedang, semacam siksaan yang pernah kita lihat pada komik siksa neraka dulu. Tak jauh berbeda, namun gambaran aslinya lebih mengerikan daripada itu. Sampai-sampai Putra tidak bisa menjelaskan dengan rinci seperti apa di alam mimpinya. Yang pasti tempat itu terbuat dari api dan batu yang sangat panas. Begitulah penuturan terakhir Putra setelah mimpi tersebut. Dan malam-malam selanjutnya tidak pernah ada lagi gangguan yang datang. Sesekali hanya mimpi tentang bapaknya. Namun Putra sudah tidak terlalu memikirkannya lagi. Hingga akhirnya Putra dan juga keluarganya kala itu pun memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Sonia dan menjual seluruh aset yang pernah didapatkan oleh Pak Arya. Meski sebagian tanah sudah menjadi tanah wingit, tetap saja ada yang tertarik untuk membelinya. 75% dari penjualan itu ia wakafkan karena Sonia tahu itu bukan haknya. Begitu juga tanah yang tidak terjual diwakafkan ke desa setempat. Kemudian sisanya digunakan untuk membangun rumah kecil di sebuah kota yang tentunya saja jauh dari tempat Putra berasal. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur, bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan cerita kali ini merupakan sebuah tulisan dari salah satu sahabat kita yang bernama Yudarian. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan tentu saja untuk kita ataupun saudara ataupun tetangga ataupun siapalah yang dekat dengan kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan tentunya kita dimudahkan dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.